Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik ketiga dari 60 topik. Ruang lingkup dan perkembangan hukum pajak. Bagian ketiga. Menurut Teresa dalam buku Fiscal Federalism in Theory and Practice, untuk menjaga ketertiban dalam pemungutan pajak, perlu dipenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang dipungut dari masing-masing wajib pajak harus jelas dan pasti. 2. Wajib pajak harus dimungkinkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, kapan dan di mana harus membayar, serta melaporkannya kepada institusi yang berwenang atau self-assessment. 3. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya supaya wajib pajak dapat dengan mudah, tanpa tambahan pengorbanan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. 4. Biaya administrasi pajak harus diusahakan seminimal mungkin karena yang diharapkan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran negara adalah hasil bersih. 5. Pemerintah harus diberi kekuasaan untuk memungut tunggakan pajak dengan paksa apabila diperlukan. 6. Demikian pula wajib pajak harus dijamin haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila dirasakan tidak adil terhadap beban pajak yang dipikul. Rohmat Sumitro dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan mengutip pendapat Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations yang memberikan pedoman bahwa peraturan pajak yang adil itu harus memenuhi 4 syarat. Keempat syarat tersebut disebut dengan The Four Canons of Adam Smith, atau sering juga disebut dengan The Four Maxims, sebagai berikut. 1. Equality and equity. Orang berada dalam keadaan sama harus dikenakan pajak yang sama. 2. Certainty. Dalam membuat undang-undang perpajakan, peraturannya harus jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda yang memberikan peluang penafsiran. 3. Convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak mempunyai uang. 4. Economics of collection. Harus dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Dalam meneliti lebih dalam mengenai hukum pajak, terdapat hal penting yang menjadi pokok bahasan, yaitu pungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan, baik bagi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun pembayar pajak, atau wajib pajak. Keadilan berkenaan dengan pajak, atau tax justice, serta mengandung pemahaman yang luas dan pelik. John Rawls mengemukakan bahwa terdapat 2 prinsip keadilan. Pertama, hak perlakuan yang sama dimiliki setiap orang tanpa membedakan status dan jabatan. Kedua, adalah bagaimana mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga dapat memberikan harapan dan keuntungan bagi semua orang. Keadilan adalah kebajikan utama dalam pemerintahan dan institusi sosial, apalagi pungutan pajak yang mempunyai daya paksa. Walaupun penerimaannya akan digunakan untuk pembangunan negara, harus dirasakan adil bagi masyarakat yang dipungut sebagai pembayar pajak. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia mewajibkan bahwa segala pungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang merupakan manifestasi keadilan karena mekanisme pembuatan undang-undang adalah melalui proses yang harus diwakili perwakilan rakyat, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Tema kebijakan fiskal tahun 2023 misalnya, difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2023. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk 1. Penguatan kualitas sumber daya manusia, atau SDM, 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur, 3. Reformasi birokrasi dan regulasi, 4. Revitalisasi industri, serta 5. Mendorong pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Dari sisi pendapatan negara,
kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat. Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan spending better melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa. Dari sisi belanja, dalam upaya meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan lebih ditekankan pada pentingnya langkah efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produktivitas pada setiap jenis belanja untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing perekonomian domestik. Dari sisi pembiayaan, untuk dapat mengimbangi perkiraan defisit besar, pemerintah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar surat berharga negara, atau SBN, country ceiling atau single country limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan melalui optimalisasi sumber-sumber pembayaran utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari masyarakat, atau financial inclusion, mengembangkan pasar keuangan domestik, atau financial deepening, dan meningkatkan pengaruh pengganda, atau multiplier effect, perekonomian nasional. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri selalu diupayakan dengan menjaga negatif net flow untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pungutan pajak harus ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, seperti halnya jenis-jenis pajak pusat diatur dengan undang-undang. Untuk pajak daerah seiring dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pungutan pajak dan retribusi kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah telah melimpahkan kewenangan pengaturan pemungutannya kepada daerah dengan peraturan daerah, atau Perda, tetapi tetap harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah kedudukannya di bawah undang-undang. Sesuai dengan asas dan teori hukum murni, yang juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tegasnya, peraturan daerah tentang pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu, untuk pajak daerah dan retribusi daerah, atau PDRD, kewenangan pemungutannya dibedakan antara PDRD provinsi dan PDRD kabupaten atau kota ketika jenis dan peruntukannya berbeda yang akan dibahas kemudian. Itulah topik ketiga hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.